Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di dalam pengajian kita, pembacaan kitab fikih, kitab Safinatun Najah, yang mana kemarin kita telah membahas di dalam muqaddimatul kitab, telah dijelaskan oleh sahibul kitab. Kali ini kita akan dijelaskan oleh sahibul kitab tentang rukun-rukun Islam. Marilah kita membaca di dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa huwa Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair fi kitab Safinatun Najah ilan qala faslun arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Fasal menjelaskan rukun-rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamus salah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa shaumu ramadan, dan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji man istata'a, atas orang-orang yang mampu, ilaihi, padanya, dalam perjalanan dia sampai ke kota Mekkah Al-Mukarramah. Satu-satu nanti akan dijelaskan oleh sahibul kitab dari rukun yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Adapun yang keempat ditambahkan oleh ulama Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Safinatun Najah, dan dia meneruskan daripada fasal yang tidak dijelaskan oleh sahibul kitab, yaitu tentang puasa, akan ditempurnakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama dikatakan arkanul Islam. Faslun arkanul Islam khamsatun. Arkan ini adalah jamak daripada rukun. Makna rukun adalah janibu syai'in agwa. Pondasi atau janib di sini sisi-sisi ya yang kuat. Wastilahan, dan secara istilah makna rukun adalah ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaggagu illa bihi. Suatu bentuk yang tidak sempurna kecuali dengannya, yang tidak dapat berdiri kecuali dengannya, yakni Islam kita tidak akan berdiri kecuali dengannya, yaitu ada 5 perkara. Yang pertama dikatakan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadah, bersaksi. Makna syahadah adalah at-tayaqqun wal i'tiqad, yakin dan bertekad. Syahadah namanya at-tayaqqun, al-yakin. Kita meyakinkan, menekadkan di dalam hati kita an la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni makna ilah adalah al-ma'bud walau bighairi haq. Makna ilah adalah Tuhan yang disembah walaupun bukan hak, seperti Tuhannya orang-orang kafir. Mereka ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah api, dan seterusnya. Ini makna secara asal, makna ilah adalah Tuhan. Akan tetapi di sini dikatakan an la ilaha, tiada Tuhan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan di sini adalah al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Mengucapkan daripada 2 kalimat syahadah, yaitu syahadah yang pertama adalah ya, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan syahadah yang kedua wa anna, dan Nabi Muhammad adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral hadirin, seseorang apabila mengucapkan dua kalimat tersebut maka masuklah ke dalam agama Islam. Akan tetapi para ulama memiliki daripada syarat-syarat memasuki daripada agama Islam. Yang pertama dikatakan wa'lam dalam syarah ini kitab, ya. Di dalam matan kitab Safinatun Najah tidak disebutkan. Di dalam syarah ini kitab disebutkan wa'lam, dan ketahuilah annahu la yasihhu ad-dukhulu fil Islam illa bi sittati syurut. Sesungguhnya tidak sah masuk ke dalam agama Islam kecuali dengan 6 syarat. Syarat yang pertama al-aqlu, berakal. Apabila seseorang kafir tatkala dia mabuk, hilang akalnya, mengucapkan dua kalimat syahadah, maka tidak sah Islamnya. Ya, tidak sah Islamnya karena tidak ada akalnya. Yang kedua wal bulugh, dan baligh. Kafir, belum baligh, berakal, mengucapkan dua kalimat syahadah, ini tidak sah daripada Islamnya. Kemudian yang ketiga wal ikhtiar, tanpa ada paksaan. Karena dikatakan dalam hadis la ikraha fid din, tiada paksaan di dalam agama. Seseorang tidak boleh memaksakan satu agama lain untuk masuk ke dalam agamanya. Islam pun melarang hal seperti itu. Apabila dipaksa oleh orang-orang yang memaksa dia lebih kuat untuk memaksa masuk ke dalam agama Islam, dia mengucapkan dua kalimat syahadah, maka syahadahnya tertolak, tidak sah syahadahnya. Kalaupun dia mau masuk ke dalam agama Islam, harus mengulangi daripada syahadahnya tanpa ada paksaan. Kemudian yang keempat wan nutqu bisyahadatain, dan melafazkan dengan dua kalimat syahadat tersebut. Harus ada lafaz daripada dua kalimat syahadat tersebut. Yang kelima adalah wal mualah, dan continue dalam mengucapkan daripada dua syahadat tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, atau wa anna Muhammadar Rasulullah. Apabila dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah saja, kemudian dia berhenti, kemudian yang kedua wa anna Muhammadar Rasulullah, maka tiada sah daripada syahadahnya. Yang keenam adalah tertib. Asyhadu an la ilaha illallah diawali dengan syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah tertib. Apabila dibalik, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ini tidak sah daripada Islamnya. Itulah daripada syarat sahnya masuk ke dalam agama Islam. Apabila seseorang dengan tiada paksa, orang kafir ingin masuk ke dalam agama Islam, dia sudah mengucapkan daripada dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia betul-betul mengerti daripada maknanya, maka orang tersebut masuk ke dalam agama Islam dengan syarat-syarat seperti tadi, tiada paksaan. Ya, walaupun pemerintah atau aparat tidak menyaksikan, orang tersebut sudah masuk ke dalam agama Islam. Inilah fasal kali ini dalam yang pertama syahadah. Kemudian yang kedua kita akan meneruskan setelah sesi berikut ini. Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan pengajian kita. Tadi sahibul kitab telah menjelaskan kepada kita rukun Islam yang pertama, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang muslim sudah mengucapkan dua kalimat, seseorang kafir sudah mengucapkan dua kalimat syahadah, maka dia telah masuk ke dalam agama Islam walaupun namanya masih nama di dalam KTP yaitu beragama kafir. KTP-nya belum dirubah menjadi muslim statusnya. Orang tersebut tatkala mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia mengerti betul akan makna tersebut, maka dia telah masuk ke dalam agama Islam. Artinya, apabila orang tersebut telah memasuki daripada agama Islam, maka diwajibkan padanya apa-apa yang diwajibkan oleh orang-orang Islam. Diwajibkan padanya untuk sholat, nanti akan dijelaskan tentang masalah sholat dan perkara-perkara wajib yang lainnya. Kemudian kaitannya juga apabila orang tersebut meninggal dunia, misalkan setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadah, maka kewajiban kita bagi orang-orang Islam, sebetulnya nanti akan dijelaskan di dalam fasal tentang jenazah yang berkaitan dengan seseorang yang meninggal dunia. Apabila dia muslim, maka dikuburkan dia di pekuburan daripada kaum muslimin.
Dan yang berkaitan dengan itu sangat panjang, insya Allah dalam kitab-kitab yang lebih luas, para ulama menjelaskan tentang masalah itu. Kemudian yang kedua daripada rukun Islam adalah wa iqamus shalah, dan mendirikan daripada salat. Makna iqamah, wa iqamus shalah, ya, wa iqamus shalah, al-iqamah adalah al-muladzamatu wal istimrar. Al-muladzamah continue, dia terlalu rutin melaksanakan daripada perbuatan melaksanakan daripada pekerjaan salat di setiap harinya dalam satu hari semalam 5 waktu. Adapun makna salat tersebut adalah, ya, secara bahasa ad-du'a. Makna salat secara bahasa adalah ad-du'a. Kita berdoa itu adalah kita sedang melaksanakan salat, tapi salat secara bahasa. Makna bahasa seperti itu. Adapun syariat menafsirkan daripada makna salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Makna salat secara syariat Islam daripada makna salat tersebut adalah aqwalun, bacaan-bacaan, wa af'alun, dan gerakan-gerakan, muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir yaitu takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Itu makna salat. Diawali dengan takbiratul ihram, kemudian bacaan-bacaan surat Al-Fatihah, bacaan-bacaan yang lainnya yang sunnah disunnahkan, yang wajib diwajibkan, kemudian gerakan-gerakan baik itu ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Ini adalah makna salat, bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir yaitu takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pembahasan masalah salat akan dijelaskan oleh sahibul kitab di dalam bab-babnya tersendiri. Nanti akan dijelaskan oleh sahibul kitab tentang syarat-syarat melaksanakan ibadah salat. Akan dijelaskan pula tentang rukun-rukun solat, perkara-perkara yang membatalkan solat, dan perkara-perkara yang ditinggalkan apabila kita meninggalkannya disunnahkan untuk sujud sahwi. Satu-satu akan dijelaskan oleh sahibul kitab. Kemudian ma'asyiral hadirin, pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kitab Baijuri, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri menyebutkan bahwa la yajibu fi'lus salah bi awwali waqti 'alal fawr bal yajuzu ta'khiruha ila an yabqa minal waqti ma yasa'uha walakin illam yaf'alha fi awwali waqtiha yajibu 'alaihi al-'azm 'ala fi'liha qabla khurujil waqt fayajibu alaihi bidukhulil waqt ahad amrain imma bifi'lin aw bil azmi alaihi fil waqti. Disebutkan di dalam kitab lain, la yajibu, tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat di awal waktu dengan segera. Bal yajuzu ta'khiruha, akan tetapi dibolehkan untuk kita mengakhirkan. Sebelumnya Al-Faqir mohon maaf mengutarakan atau menukil daripada kitab tersebut, bukan berarti kita boleh mengakhir-akhirkan untuk kita lalai daripada solat kita, akan tetapi tidak. Di sini dikatakan dibolehkan untuk kita mengakhirkan. Misalkan kita dalam perjalanan kita atau dalam kesibukan kita, kita dibolehkan untuk tidak meninggalkan kesibukan kita, kita melaksanakan kesibukan kita, meneruskan kesibukan kita. Solat dikumandangkan, kita boleh mengakhirkan sebentar, 5 menit, 10 menit, 15 menit diperbolehkan. Akan tetapi ini yang terpenting, lakin illam yaf'alha, apabila kita tidak melaksanakannya fi awal waktiha, di awal waktunya, yajibu alaihil azam, diwajibkan untuk kita al-azam, ada mempunyai tekad yang tulus, ala fi'liha, untuk melaksanakan daripada perbuatan tersebut, yaitu melaksanakan sholatnya. Harus ada tekad. Tatkala dikumandangkan azan Allahu Akbar, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan pekerjaan kita yang tanggung untuk kita laksanakan, belum sempat untuk kita bersegera karena nggak bisa untuk kita tinggal. Misalkan ibu-ibu yang sedang masak,
tidak mungkin untuk ditinggal masakannya, atau orang-orang yang bekerja tidak mungkin untuk ditinggalkan. Kalau dia lepas pekerjaan tersebut akan membahayakan pekerjaannya dia. Kemudian dibolehkan untuk diakhirkan, akan tetapi diwajibkan untuk azam, untuk bertekad untuk melaksanakannya sebelum keluar waktu tersebut. Sampai kapan? Sampai sebelum keluar waktu tersebut. Kalau waktu itu sudah mau habis, diwajibkan untuk kita tinggalkan pekerjaan tersebut. Fayajibu alaihi bidukhul waqt ahad amrain. Maka diwajibkan dua perkara. Yang pertama tadi, dia niat untuk melaksanakan daripada perbuatan solat tersebut, melaksanakan solatnya, au bil fi'il, atau dia laksanakan solatnya. Ya, dia laksanakan solatnya atau dia belum melaksanakan solatnya, dia harus bertekad untuk niat melaksanakan solat. Adapun seseorang muslim yang baligh, berakal, tanpa ada uzur yang jelas, diharamkan padanya untuk meninggalkan daripada solat. Bagaimanapun keadaannya, semacet-macetnya jalanan, sesakit-sakitnya orang, selagi akalnya masih sehat, dia masih sadar, dia masih berada di dunia ini, tidak diberikan keringanan untuk meninggalkan solat sedikit pun. Bagaimanapun keadaannya, dia tidak bisa berdiri, dia boleh duduk. Dia tidak bisa duduk, dia boleh berbaring. Dia tidak bisa misalkan berbaring karena posisi sakitnya dia harus tengurap misalkan. Ini diperbolehkan ya untuk melaksanakan solat seperti itu, akan tetapi solat itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya, solat itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali bagaimanapun keadaan tersebut. Insyaallah kita akan teruskan pengajian kita setelah jeda berikut ini. Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pengajian kita. Tadi kita sudah membahas tentang kewajiban salat. Termasuk daripada rukun Islam yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Begitu pentingnya salat sampai-sampai tidak boleh atau tidak ada rukhsah sedikit pun bagi orang yang sadar, yang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan akalnya masih ada, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, tidak diperbolehkan sedikit pun untuk meninggalkan solat. Apabila dia tidak mampu untuk berwudu, diwajibkan padanya untuk bertayamum. Bahkan sekalipun orang yang tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum, solat itu tidak diberikan rukhsah atau tidak bisa diberikan keringanan untuk meninggalkannya. Kemudian bagaimana keadaan kita tatkala kita melaksanakan solat tanpa dalam keadaan wudu, tanpa dalam keadaan tayamum? Di dalam kitab ini nanti akan dibahas bagaimana kewajiban kita tatkala tidak mendapatkan air. Kita diwajibkan padanya untuk bertayamum. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana sekarang kalau kita tidak bisa wudu dan tidak bisa tayamum, seperti keadaan kita dalam mengendarai kendaraan. Taruh kita dalam keadaan macet. Di pertengahan perjalanan kita dalam keadaan macet, kita tidak bisa berwudu dan kita tidak bisa bertayamum. Salat tidak boleh untuk ditinggalkan. Tatkala itu orang tersebut sadar, dia masih sadar dalam keadaan sadarnya dia tidak diperbolehkan untuk meninggalkan salat. Kemudian bagaimana? Ya, dia laksanakan salat tersebut, diwajibkan untuk melaksanakan salat li hurmatil waqt, untuk memuliakan daripada waktu salat tersebut. Zuhur misalkan, atau asar misalkan, atau maghrib, atau salat-salat yang lain. Tatkala dia mengetahui bahwa waktu ini sudah mau habis, dia mau berusaha untuk membeloki daripada kendaraannya, dia tidak dapat tempat, diwajibkan kalau misalkan waktu salat tersebut sudah hampir habis, diwajibkan padanya untuk salat kaifa amkan, bagaimana yang dia bisa. Tanpa wudu, tanpa tayamum, diwajibkan padanya untuk salat. Tanpa berdiri, tanpa bisa ruku, tanpa bisa sujud, dalam kendaraannya Allahu Akbar, dia takbiratul ihram, kemudian dia melaksanakan salatnya, dia ruku sebisanya dia sujud sebisanya dia, walaupun tanpa sujud yang sempurna, ya, itu salat tidak boleh ditinggal. Nanti setelah selesai daripada kemacetannya misalkan, diwajibkan padanya untuk mengqadha salat tersebut. Enggak cukup dengan salat yang tadi, karena ada syarat-syaratnya yang akan dijelaskan oleh sahibul kitab tentang masalah salat. Kemudian yang kedua daripada rukun Islam, yang kedua iqamus shalah, yang ketiga wa ita'uz zakah. Ya, setelah yang kedua iqamus shalah, yang ketiga adalah ita'uz zakah. Al-ita' maknanya al-i'ta', yaitu ad-dafa', membayar atau menunaikan.
Az-zakah, menunaikan zakat. Secara bahasa makna zakat adalah an-nama wa tathir. An-nama adalah tumbuh, wa tathir dan suci. Zakat yang kita keluarkan, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang, bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Sampai diulang oleh Rasulullah SAW 3 kali, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Harta yang kita infakkan, yang kita keluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah zakat. Ini akan bertambah, ya, akan tumbuh, wa tadhir, dan akan bersih. Sebagai apa? Zakat yang kita keluarkan adalah pembersih daripada hasil-hasil kita yang kotor. Mungkin kita dapat daripada pekerjaan kita ada sesuatu yang syubhat, kita keluarkan zakatnya, itu sebagai penyuci atau pensuci daripada harta kita yang kotor. Adapun makna zakat di dalam kitab ini adalah ismun lima yukhriju, ismun lima yukhraju an malin au badanin ala wajhin makhsus. Suatu nama, ya, suatu nama yang dikeluarkan oleh seseorang, baik itu zakat badan ataupun zakat harta ataupun zakat yang lainnya, ala wajhil makhsus, dari segi yang khusus. Kita mengeluarkan harta kita. Kalau misalkan kita mengeluarkan harta kita cuma-cuma tanpa kita niatkan, maka itulah bukan dikatakan zakat. Kalau kita niatkan ini adalah zakat, maka itu cukup, ya. Dengan kita niatkan itu adalah zakat, maka sah daripada zakat yang kita keluarkan. Itu perbedaan, ya, infak atau sedekah dengan zakat. Kalau zakat dengan kita harus untuk niatkan. Nanti akan dijelaskan tentang masalah zakat. Kemudian ma'asyiral hadirin di Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga telah kita baca, yaitu ita'uz zakah, mengeluarkan daripada zakat. Macam-macamnya zakat nanti akan dijelaskan oleh sahibul kitab, apa-apa saja yang wajib untuk kita keluarkan. Ada zakat hewan ternak, ada juga zakat tanam-tanaman ataupun zakat tijarah, kemudian zakat fitrah. Ini akan dijelaskan di dalam fasalnya tersendiri. Kemudian yang keempat, wasaumu Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Rukun Islam yang keempat adalah saumu Ramadan. Ya, enggak sah atau tidak sempurna Islam seseorang kalau dia tidak melaksanakan daripada puasa Ramadan. Al-shaum, secara bahasa makna shaum adalah al-imsak, menahan. Apapun yang kita tahan secara bahasa itu maknanya shaum. Apakah kita tidak ingin berbicara, atau kita tidak ingin melaksanakan aktivitas kita mau berdiam di rumah, itu namanya as-shaum secara bahasa. Adapun as-shaum secara syariat Islam memaknai daripada menafsirkan makna shaum adalah imsakun makhsus ala wajhil makhsus biniyatil makhsusah. Menahan dari segi yang khusus, yaitu menahan makan dan minum. Ala wajhil makhsus, dari segi yang khusus, yaitu dari waktu mulai subuh sampai maghrib. Biniyatil makhsusah, dengan niat yang khusus, yaitu niat puasa. Seseorang yang ingin operasi, dokter menganjurkan untuk berpuasa 5 jam. Apakah dikatakan puasa yang dianjurkan di sini shaum Ramadan? Ini tidak dikatakan puasa. Kecuali dokter menganjurkan kepada orang tersebut untuk berpuasa sehari semalam. Misalkan dalam waktu subuh sampai waktu maghrib. Kemudian dia ikutkan daripada puasa tersebut adalah puasa sunnah karena bertepatan dengan hari Senin. Dia niat puasa sunnah, ini mendapatkan ganjaran pahala. Kalau dia misalkan 5 jam dia disuruh untuk berpuasa, kemudian dia puasa 5 jam, ini tidak mendapatkan daripada ganjaran pahala puasa. Jadi makna puasa ini adalah menahan dari segi yang khusus, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian juga ala wajhil makhsus, dari sisi yang khusus, yaitu dari maghrib, dari subuh sampai waktu maghrib, ala biniyatil makhsusah, dengan niat yang khusus, yaitu niat puasa Ramadan atau niat puasa sunnah atau puasa-puasa yang lainnya. Itulah makna daripada puasa. Adapun Ramadan, di sini katakan shaum Ramadan. Tidak sah
daripada Islam seseorang, tidak sempurna Islam seseorang kalau dia mengatakan dia Islam tapi dia tidak melaksanakan daripada puasa Ramadan, ya. Jadi Ramadan di sini adalah bulan ke-9 di bulan Hijriah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pengajian kita pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.